وميض الحب ألبسني حنينا لم يغب عني لأني منك هل أنسى بأنك دائما مني وميض الحب ألبسني حنينا لم يغب عني لأني منك هل أنسى بأنك دائما مني. Ini ngaji itu harus objektif itu jujur. Jadi bisa saja korbannya ayah saya, bisa rektornya, bisa semuanya. Tapi korban dengan makna yang bagus. Karena di antara saran Al-Quran, Allah ngendikan kalau belajar atau mencari nasihat atau mencari kebaikan apa saja, itu diistilahkan walau ala anfusikum awil walidaini wal aqrabin, meskipun ketentuan itu merugikan kamu. Jadi ketentuan apapun yang merugikan kita harus tetap kaji meskipun itu tidak menguntungkan kita. Karena banyak problem, mulai dulu sebenarnya problem itu orang yang wakam da'in yadda'i annahu da'a ilallah tapi hakikatnya yad'u ila nafsih. Jadi banyak dai yang mengklaim dirinya mengajak ke Allah dan Rasul tapi sebetulnya hakikatnya mengajak ke kelompoknya sendiri. Saya ini termasuk kiai yang masih orisinil. Artinya orisinil gini, suatu saat atau kapan saja saya kok sudah tidak laku jadi kiai, asal Islam jalan tetap senang, karena nggak penting yang populer saya apa enggak itu tidak penting, yang penting agama ini tetap jalan. Sama, negara ini harus jalan siapapun presidennya. Ya, ini penting saya utarakan karena perbedaan antara nafsu dan komitmen beragama itu tipis sekali. Sehingga dulu pernah ada cerita, ini bukti keadilan Rasulullah SAW. Pernah suatu saat Nabi itu ngaji, yang ngaji seperti ini. Terus ada pemuda dengan cueknya ngelewati masjid yang sedang dipakai Nabi ngaji. Singkat cerita semuanya ngomel ya, bergumam. Celaka betul pemuda itu, ada Nabi ngaji kok tidak ikut ya. Tapi Nabi secara besar hati ngendikan, ini ada di beberapa kitab di Fadhailul Kasbi, keutamaan kerja. Kata Nabi, pemuda itu mau mencangkul di lahannya. Jika dia mencari nafkah untuk keluarganya, untuk kebaikannya, maka itu bagian dari ajaranku. Jadi Nabi berbesar hati bahwa kerja seperti itu bagian dari ajarannya. Jadi tidak harus datang ke majelis ngaji. Dan bisa saja yang sedang hadir itu ya orang yang hindari istrinya minta belanja, dari ngaji terus benar dituntut belanja kan gitu. Mungkin anak-anak UMM yang kesini daripada tengok-tengok yang Malang bosen jalan-jalan ke Rembang gitu. Ya, jadi nggak mesti benar juga niatnya gitu. Jadi ya sama itu. Jadi kalau di dunia kiai yang masih orisinil itu nafsu itu benar-benar dilatih. Maka masyhur dalam cerita ada orang perang sama Ali radhiyallahu anhu. Ketika perang ini sangat semangat. Tapi ketika orang itu meludahi dan Sayyidina Ali ini tersinggung karena diludahi, Sayyidina Ali langsung angkat tangan. Sudah perangnya enggak usah diteruskan. Karena saya marah sama kamu sekarang demi nafsu karena kamu meludahi saya. Padahal saya tadi motifnya demi Allah dan Rasul. Jadi sangat tipis bedanya kita emosi karena diri kita dan emosi karena Allah dan Rasul. Sehingga ketika diludahin ini terus beliau mikir jangan-jangan perang saya karena saya diludahin. Nah, yang hilang dari peradaban modern adalah Allah itu tidak begitu hadir di hati kita. Saya sering cerita di mana-mana, teks hadis itu sebenarnya berbunyi gini, ini hadis sahih. Mangka na yu'minu billahi wal yaumil akhir fal yukrim jarohu. Ada yang fal yukrim jarohu dhaifahu, ada yang fal yakul khairan aw yasmut. Siapa yang iman dengan Allah dan Rasul maka harus memuliakan tetangganya, memuliakan tamunya. Dulu itu ada seorang ulama dipanggil anak muda, dibully terus sekarang. Wahai kiai, datang ke rumah saya. Datang kiai itu. Setelah sampai ke rumah orang itu, silakan kiai kembali ke rumahnya. Saya tidak butuh kiai. Kiai itu dengan riang kembali. Setelah di rumah dipanggil lagi.
Pak Yai silahkan datang ke rumah saya. Datang lagi. Ya senyum-senyum kiainya santai. Wah nggak jadi butuh Pak Yai, silahkan kembali lagi. Sampai 3 kali. Oh itu kalau rektor digitukan marah itu. Dosen marah. Kiainya santai. Santai senyum-senyum rileks. Ketika ditanya, kenapa Pak Yai tidak tersinggung? Jawabannya unik. Anak muda, saya ini senang sekali nuruti perintah Allah, disuruh menghormati tetangga. Sehingga ketika Anda manggil ya saya datang. Ketika Anda nyuruh pulang ya saya pulang. Saya senang sekali nyenangkan tonggo. Dan itu perintah Allah, jadi tidak ada hubungannya dengan kamu. Wah pemudanya nangis minta dimaafin. Kalau kita kan enggak, kita ini dosen, kiai, mungkin kita doktor, mungkin kita profesor. Tapi kita ini sering didikte oleh orang bodoh. Kalau orang bodoh itu jengkel, lo kita ya jengkel. Lo kamu jengkel, dijengkelkan orang bodoh itu namanya terdikte. Itu bodoh apa pinter? Oh itu tidak pinter sama sekali. Kalau betul-betul kamu pinter, hanya bisa didikte oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi antara hukum Allah apa? Wa ahsin man asa'a ilaika, berbuatlah baik sama orang yang berbuat buruk sama Anda. Itu dikteannya Allah. Kalau dikteannya orang-orang bodoh kayak dimangkel ben mangkel, terus kamu mangkel. Itu bodoh apa pinter? Nah, problem kita kekinian adalah wong pinter, wong bodoh itu podo-podo bisa didikte oleh sekelilingnya. Terus karuan wataknya perempuan seperti itu, wataknya anak-anak seperti itu, kita didikte. Anak-anak jengkelin kita mangkel, berarti kita didikte oleh orang bodoh. Makanya agama itu unik, kadang ngendikan wa ahsin man asa'a ilaika, kadang wasil mangkoto aka, sambunglah orang yang memutus kamu. Karena dengan demikian kita hanya didikte oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan didikte oleh hukum sosial. Cara Jawane nak ngapiki tangga sing apik akeh tunggale. Berbuat baik sama yang berbuat baik pada kita itu, mbok orang fasik ya seperti itu, maling ya seperti itu, sama. Tapi kalau berbuat baik sama orang yang berbuat jelek sama kamu itu baru luar biasa. Dan memang teksnya hadis wa ahsin man asa'a ilaika, berbuat baiklah sama orang berbuat buruk sama kamu. Jadi nggak boleh orang didikte. Makanya ngaji di sini diantaranya saya akan cerita dalam sebuah hadis sahih, dalam hadis hasan yang diriwayatkan Imam Tirmizi, ada kalimat dari Rasulullah SAW. Dawe Nabi, la takunu imma'atan taquluna in ahsanan nasu ahsanna wa in dzalamu dzalamna walakin watti'u anfusakum in ahsanan nasu an tuhsinu wa in asa'u alla tazlimu. Kamu jangan jadi orang yang mudah diombang-ambingkan oleh orang sekeliling kamu, yaitu kamu mengatakan jika orang baik ke saya akan baik, jika orang buruk ke saya juga akan membalas buruk. Itu namanya Anda didikte. Tapi berkomitmenlah kamu akan berbuat baik meskipun orang lain berbuat buruk. Nah sekarang logika sosialnya begini. Kalau di Indonesia itu ada 1000 kiai, ada 1000 profesor yang ingin membenahi Indonesia. Rata-rata orang awam itu semau gue. Terus mereka mendikte kita. Perilakunya enggak simpatik, perilakunya jengkelin. Terus 1000 profesor ini ikut jengkel. Itu kira-kira jadi solusi apa goblok bareng? Sama 1000 kiai ini ikut jengkel, ini jadi solusi apa goblok bareng? Goblok bareng. Nah problem sekarang kita ini biasa didikte orang bodoh. Nah makanya ciri khas orang muslim itu kata Nabi, mangkana yu'minu billahi wal yaumil akhir. Jadi baik tetangga karena perintahnya Allah dan Rasul. Pentingnya apa? Bedanya karena berbuat baik ini perintahnya Allah, mbok tonggo apik lah kita tetap apik karena perintahnya Allah dan Rasul. Begitu juga dengan hubungan dengan istri, dengan anak. Bojomu lagi cerewet lah, ya tetap apik. Karena dengan cara itu kita hanya tunduk kepada Allah dan Rasul. Tapi kalau kamu, istri saya kalau baik ya saya baik, kalau enggak ya enggak. Berarti Anda didikte oleh perilakunya dia. Itu latihan, ya kalau dalam bahasa pondok, latihan jadi wali itu yang paling berat itu. Nabi itu kalau sama orang munafik itu sabarnya Masya Allah. Padahal Nabi perso kalau orang itu orang munafik. Karena dengan cara seperti itu, bahwa kebaikan Nabi pada seseorang itu atas perintahnya Allah dan Rasul, bukan atas nama servis. Kalau Nabi hanya baik kepada Abu Bakar, itu mungkin orang bilang, wisadune wong Abu Bakar baik sama Nabi. Tapi kalau Nabi baik sama orang munafik, Abdullah bin Ubay bin Salul, itu kalau nggak perintahnya Allah dan Rasul itu nggak bisa. Nah ini cobalah berlatih seperti itu, sehingga kita tidak mudah didikte.
Ya saya ulang lagi enggak mudah apa? Didik. Maka di antara kebaikan Allah dan Rasul adalah bahkan orang zalim saja diberi jatah rahmat. وميض الحب ألبسني حنينا لم يغب عني لأني منك هل أنسى بأنك دائما مني وميض الحب ألبسني حنينا لم يغب عني لأني منك هل أنسى بأنك دائما مني بأنك دائما